Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, Ibu berharap kalian tetap semangat ya. Masih semangat tidak? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, harus semangat ya. Apalagi kalau kita belajar tentang sejarah, kita harus tetap semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, Ibu minta Nona Dikla tolong pimpin kita di dalam doa dulu. Baik, Ibu Guru, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Nona Dikla. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini tentang sejarah peminatan, Ibu ambil absen dulu. Oke. Desi. Hadir, Bu. Baik sekali. Juniadi. Juniadi. Tidak hadir ya? Ada, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Okto. Hadir, Bu. Maria. Hadir, Bu. Oke, baik sekali. Dikla. Hadir, Bu. Setiawan. Hadir, Bu. Rosida. Rosida hadir atau tidak? Ketua kelas, Junaidi. Rosida hadir atau tidak? Hadir, Bu, tadi, Bu. Mungkin lagi keluar sebentar, Ibu. Tadi ada dipanggil dari kantor, Bu. Iya, iya. Oke, selanjutnya Nur. Hadir, Bu. Oke, baik sekali. Erik. Hadir, Bu. Oke, yang terakhir Mulyadin. Hadir, Bu. Oke, hari ini semuanya hadir ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, masih ingatkah kalian tentang materi yang Ibu ajarkan pada pertemuan minggu lalu? Masih ingatkah kalian? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Materinya tentang apa ya, Maria? Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, Bu. Oke, baik sekali. Materi minggu lalu yang telah Ibu kasih tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Betul, Mul? Betul, Bu. Betul, Bu. Jadi yang jawab hanya Maria saja. Berarti Maria saja yang belajar, yang lain tidak. Atau bagaimana ini? Lupa, Bu, lupa. Kemarin mancing, Bu. Maaf, Bu. Mancing jadi lupa belajar ya, Junaidi. Lagi Iya, Bu. Kawan-kawan ngajak mancing sampai malam. Oke, kita lanjut ya. Untuk materi hari ini kita akan bahas tentang kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Untuk pertemuan hari ini, fokus kita itu hanya membahas kehidupan manusia dalam perubahan saja. Nanti untuk pertemuan kita di minggu depannya, kita akan membahas kehidupan manusia dalam keberlanjutan. Sudah bisa anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Untuk pertemuan hari ini, tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan kalian bisa capai yaitu yang pertama, kalian bisa menjelaskan apa sih kira-kira konsep perubahan itu. Kemudian, yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja, entah itu faktor penyebab atau penghambat dalam perubahan.
Kemudian untuk yang ketiga, menganalisis kehidupan manusia dalam konsep perubahan di dalam sejarah. Jadi untuk pertemuan kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan kalian bisa kuasai. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Ibu. Sekali, luar biasa sekali. Oke, kita lanjut ya. Coba kalian amati gambar di samping ini. Apa yang terlintas di pikiran kalian setelah mengamati gambar di samping ini? Kira-kira gambar di samping ini gambar apa ya? Mungkin ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu? Saya, Bu, Ya, silakan Mul. orang lagi kerja, Bu. Ya, benar sekali. Orang yang sedang kerja. Ada lagi yang lain. Saya, Bu. Oke, silakan Erik. Orang sementara kerja menggunakan mesin yang besar, Bu. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Desi. Orang yang sedang kerja di perusahaan besar atau di pabrik, Bu. Ya, benar sekali. Ada yang bisa menyimpulkan dari ketiga pendapat yang teman kalian sudah berikan, dari Erik, dari Mul, dari Desi. Kira-kira ini apa ya? Ini mengenai apa ya kira-kira? Mungkin mengenai cara bekerja, Bu. Menggunakan alat. Mengenai cara bekerja menggunakan alat. Kalau dalam sejarah, karena kita berbicara tentang sejarah, berarti mengenai revolusi industri. Ada yang tahu kira-kira apa itu revolusi? Perubahan secara cepat, Bu. Oke, benar sekali Nona Maria. Jadi revolusi itu adalah perubahan secara cepat. Kalau revolusi artinya perubahan secara cepat. Lalu revolusi industri itu kira-kira apa ya? Coba berpikir dulu. Revolusi artinya perubahan yang terjadi secara cepat. Kalau revolusi industri berarti artinya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Desi, oleh Mulyadin, oleh Erik. Berarti artinya bahwa perubahan dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Jadi itu merupakan pengertian dari revolusi industri. Oke, ada yang tahu revolusi industri ini terjadi di mana ya? Di Inggris, Ibu. Oke, benar sekali Rosida. Jadi revolusi industri ini pertama kali terjadi di Inggris. Jadi revolusi industri ini membawa pengaruh yang begitu besar. Sudah bisa paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalian perhatikan gambar di samping ini. Ada yang bisa memberikan gambaran atau penjelasan kepada ibu dan teman-teman. Kira-kira gambar pertama ini tentang apa ya? Mesin jahit, Bu. Orang menjahit, Bu. Iya, mesin jahit, orang menjahit. Jadi gambar pertama ini tentang kegiatan menjahit yang masih dilakukan secara manual. Jadi masih menggunakan apa? Menggunakan tangan. Oke. Lalu untuk gambar yang kedua, itu gambar apa itu? Mesin jahit, Bu. Mesin jahit, Bu. Oke, itu gambar dari mesin jahit. Dari yang tadinya menjahit menggunakan tangan, kemudian sudah ada mesin jahit. Untuk gambar yang ketiga, itu gambar apa ya? Itu mesin jahit zaman sekarang itu ya, Bu ya. Pakai apa? Ya, benar sekali Desi. Itu merupakan mesin jahit kekinian ya, istilah sekarang itu portable. Iya. Jadi hanya pakai kalau di sini bilang pakai cok atau bahasanya colokan. Oke, seperti itu ya. Jadi itu merupakan bagian dari apa? Dari perubahan. Oke, sudah bisa paham? Bisa, Bu. Oke. Berharap kalian sudah bisa paham ya, sudah bisa mengerti, sudah bisa tahu apa yang Ibu telah sampaikan. Oke,
Ada yang bisa mendefinisikan konsep perubahan dalam sejarah? Oke, Ibu minta Nyong Setiawan. Nyong Setiawan bisa tidak memberikan penjelasan kepada Ibu apa itu konsep perubahan di dalam sejarah? Aku sebenarnya bingung, Bu. Tapi kalau setahu aku, perubahan dalam sejarah itu adalah suatu kondisi yang berbeda dari sebelum dan sesudahnya, Bu. Oke, benar sekali, Setiawan. Ada yang lain? Oke. Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain seperti perubahan yang tadi telah disampaikan oleh Setiawan. Jadi perubahan itu dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan manusia atau masyarakat. Karena kehidupan manusia itu selalu apa? Dinamis. Seperti itu ya. Kemudian menurut Heraklitus, dia mengatakan pepatah Yunani kuno yaitu pantarei. Artinya tidak ada yang tidak berubah, kemudian semuanya mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan terus berubah. Jadi itu merupakan konsep perubahan di dalam sejarah. Jadi Heraklitus dia punya muka ini, kalian bisa lihat di samping ini. Ini merupakan wajah dari Heraklitus. Oke, kita lanjut. Jenis perubahan, ada yang tahu? Jenis-jenis perubahan kira-kira perubahan apa-apa saja ya? Perubahan yang baik dan yang buruk, Bu. Oke, betul sekali Nona Desi. Jadi ada perubahan yang baik dan buruk. Itu masuk di arah perubahan ya. Oke, untuk jenis perubahannya dari segi kecepatan ada yang namanya evolusi atau lambat, yaitu perkembangan kehidupan masyarakat yang berlangsung secara lambat. Contohnya seperti apa kira-kira anak-anak? Ada yang bisa kasih contoh untuk Ibu? Iya, contohnya seperti evolusi perubahan fisik manusia purba hingga sampai sekarang ya. Oke, revolusi. Itu perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung secara cepat seperti yang telah tadi Ibu tampilkan di gambar pertama tadi. Oke. Untuk arah perubahannya seperti yang tadi telah disampaikan oleh Nona Desi, bahwa arah perubahannya ada dua. Yang pertama, progres, baik, yaitu perubahan keadaan yang lebih baik. Sedangkan regres, buruk, perubahan keadaan yang lebih buruk. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh ke Ibu serta teman-teman perubahan progres itu atau keadaan yang lebih baik itu seperti apa ya kira-kira? Saya Bu. Oke, silakan. Kalau yang lebih baik itu semuanya dulu abang saya kalau sekolah jalan kaki Bu. Sekarang saya kalau sekolah naik motor Ibu. Oke, baik sekali ya Jun. Ada lagi yang lain? Oke, seperti yang tadi telah disampaikan oleh teman kalian, Jun, bahwa arah perubahan progres atau baik itu perubahan keadaan yang lebih baik dari tadinya abangnya atau kakaknya jalan kaki, lambat laun sudah mengalami perubahan. Sudah ke sekolah, sudah menggunakan transportasi yaitu motor. Kemudian untuk perubahan
regres atau buruk. Jadi ini kebalikan dari progres ya. Perubahan keadaan yang lebih buruk. Contohnya seperti apa ya? Saya, Bu, Oke, silakan Nona Maria. mungkin bencana alam, Bu, seperti di kami tahun lalu di desa sebelah itu jalannya masih hot mix, tapi ketika banjir bandang itu datang, sekarang kami mau lewat ke sebelah tuh sudah susah karena jalannya itu berlumpur, Ibu. Gitu. Oke, baik sekali. Itu merupakan perubahan keadaan yang lebih buruk. Dari tadinya jalannya sudah bagus, kemudian datang bencana, akhirnya jalannya kembali jelek lagi, kembali tidak bagus lagi. Itu merupakan perubahan keadaan yang lebih buruk. Oke, itu merupakan jenis perubahan. Ada yang tidak dimengerti? Paham, Semuanya Bu. sudah paham? Oke, Paham, baik Bu. sekali ya. Kita lanjut ya. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Faktor-faktor penyebab perubahan. Ada faktor internal. Faktor internal itu maksudnya faktor dari mana itu? Dari dalam. Jadi faktor internal itu Dari adalah dalam faktor ini, Bu. dari dalam. Ya, betul sekali Dikla. Jadi faktor internal itu yang pertama ada perubahan jumlah penduduk. Kemudian yang kedua adanya penemuan baru. Kemudian yang ketiga ada konflik atau pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Itu merupakan faktor internal atau faktor dari dalam. Kemudian untuk faktor eksternalnya ada perubahan lingkungan fisik seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Maria, itu juga berhubungan ya. Kemudian adanya pengaruh dari budaya asing atau budaya luar, itu juga turut mempengaruhi perubahan. Oke, faktor penghambat perubahan. Yang pertama ada sikap masyarakat tradisional. Kemudian kurang berhubungan dengan masyarakat luar. Ini seperti kalau kami masih pedalaman, mungkin ada yang lebih terisolir lagi. Kemudian adat dan kebiasaan juga turut mempengaruhi juga. Oke, ada pertanyaan atau ada yang tidak dipahami? Bisa jelaskan, Bu? Bagaimana itu yang sikap masyarakat itu, Bu, bisa menghambat perubahan tuh kenapa, Bu? Iya, sikap masyarakat tradisional artinya masyarakat yang masih mempertahankan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan lama. Itu kan juga menghambat perubahan. Seperti itu ya. Baik, Bu. Oke. Setelah mendengar penjelasan yang tadi Ibu berikan, Ibu ada punya pertanyaan, yaitu mengapa kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari adanya perubahan. Kira-kira kenapa ya kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari adanya perubahan? Ada yang bisa bantu jawab? Mengapa ya kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari adanya perubahan? Nona Rosida bisa bantu Ibu jawab? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu. Nona Nur? Kenapa ya? Atau mengapa ya kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari adanya perubahan? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Tidak tahu berarti tidak paham apa yang Ibu sampaikan tadi atau bagaimana? Saya, Bu.
Oke, silakan, Nona Desi. Karena dalam kehidupan manusia itu kan bergerak, terus bergerak sehingga selalu ada kemungkinan kehidupannya berubah, Bu, menyesuaikan lingkungannya lagi. Oke, benar sekali. Jadi mengapa kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari adanya perubahan? Karena kehidupan manusia itu selalu dinamis seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Desi. Jadi selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi mengapa sampai kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari adanya perubahan? Karena itu ya. Jadi kehidupan manusia selalu dinamis. Oke, sudah paham anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kali ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Oke, karena jumlah kalian 10 orang, jadi kelompok 2 dapat 4 orang. Jadi kelompok 1 itu terdiri dari Desi, Nur, dan Okto. Sedangkan kelompok 2 terdiri dari Setiawan, Jun, Dikla, dan Erik. Untuk kelompok 3 ada Mul, Maria, dan Rosida. Jadi kalian akan membahas perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kalian dan pengaruhnya dalam kehidupan kalian. Oke, jadi Desi, Setiawan, Mul, silakan maju ambil LKPD-nya. Baik, Bu. Oke. Jadi hasil diskusi kalian tuangkan di dalam LKPD ya. Oke, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi dan menjawab permasalahan yang sudah tertuang di dalam LKPD ya. Kelompok 1 sudah. Masih mencari ya? Belum, Bu. Oke. Kelompok 2. Masih mencari informasi, Bu. Oke. Kelompok ketiga. Masih Mul, mari. masih, Bu. Oke. Ada hal-hal yang kurang dipahami. Oke, jangan main-main ya, harus berdiskusi dengan benar. Harus konsentrasi ya. Adakah kelompok yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah. Baik, Bu. Oke. Nah, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kami. Perubahan yang pertama adalah dulunya masyarakat di lingkungan kami bertanam padi untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian hasil padanya dijual. Yang sekarang yang terjadi adalah masyarakat di lingkungan kami lebih kepada menanam tanaman sawit sebagai sumber mata pencaharian. Di situ ada perubahan dari segi kegiatan ekonomi, dari pertanian, kegiatan sosial dan ekonomi dari yang awalnya menanam padi berubah menjadi sawit. Kemudian dari perubahan itu, masyarakat yang dulunya di lingkungan kami itu sebelumnya
perekonomiannya termasuk kurang, dengan adanya perubahan tanaman sawit yang besar, berkembang besar itu, kemudian perekonomiannya semakin maju. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik sekali. Terima kasih untuk Desi, Nur, dan Okto. Ada tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Izin bertanya, Bu, pada kelompok Desi. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan terjadinya perubahan. Bagaimana respon dari masyarakat terhadap perubahan itu, deh? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Setiawan. Apa tadi Setiawan pertanyaannya, lupa? Respon dari perubahan itu terhadap Ya. masyarakat. Sejak adanya perkebunan sawit itu, masyarakat merespon positif. Banyak masyarakat yang dulunya tidak ada pekerjaan, kemudian mendapat pekerjaan dari perusahaan itu. Banyak juga teman-teman saya di sini yang meluangkan waktunya misalnya di hari libur atau maksudnya di hari libur untuk juga membantu orang tua bekerja di perkebunan sawit. Sehingga saya bisa katakan bahwa dengan adanya perkebunan sawit itu juga membantu perekonomian masyarakat. Oke, baik sekali. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Ya, jadi Ibu bisa simpulkan dari kelompok 1 bahwa perubahan yang dialami itu merupakan perubahan yang progres, arah perubahannya yang lebih baik atau progres, seperti itu ya. Oke, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oke, silakan. Kelompok 3, Mul, boleh presentasi. Baik, Bu. Baik, teman-teman, saya mau presentasikan hasil diskusi dengan kelompok kami. Jadi, perubahan yang terjadi di lingkungan kami, itu dulu nenek moyang kami itu masih banyak yang hidup di gua-gua, kemudian hidupnya ada yang di rumah-rumah kebun seperti itu. Sekarang kami sudah banyak orang tua kami yang sudah membangun rumah dan kami sudah tinggal menetap. Pengaruhnya adalah kemudian kami hidupnya semakin nyaman seperti itu. Musim hujan kami tidak kedinginan dan musim kemarau kami tidak kepanasan. Begitu, Bu, dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Kelompok 3, Mul, Maria, dan Rosida. Apa ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2? Oke. Jadi Ibu rasa diskusi kita untuk pertemuan kali ini sudah selesai ya. Jadi ketua kelas, maksud Ibu ketua kelompok 1 Desi, kelompok 2 Setiawan, dan kelompok 3 Mul, silakan mengumpulkan LKPD kalian di depan. Baik, Bu. Ini, Baik, Bu. Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Silakan duduk kembali. Iya. Ada yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan pertemuan kita di hari ini? Ibu mau dengar suaranya Rosida. Iya, Nona Rosida bisa menyimpulkan? Ya, Bu. Oke. Ini kalau yang saya tangkap tadi itu jenis-jenis perubahan itu ada perubahan secara cepat yang dari revolusi, terus ada juga perubahan secara lambat. Kemudian untuk arah perubahannya ada lagi yang perubahan secara baik dan yang buruk. Itu, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Rosida. Ada yang bisa menyempurnakan apa yang sudah disampaikan oleh Rosida? Oke, kalau tidak ada, Ibu memberikan kesimpulan ya untuk materi kita di hari ini.
Oke, materi kita di hari ini kan tadi sudah membahas tentang kehidupan manusia dalam perubahan. Jadi perubahan itu dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Kemudian di dalam perubahan itu ada jenis-jenisnya atau bentuk-bentuknya, yaitu dari segi kecepatan, dari segi arah perubahan yang tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, Rosida. Kemudian ada faktor penyebab dan penghambat perubahan itu juga. Kalau faktor penyebabnya yaitu ada dua, dari dalam dan dari luar, atau faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya seperti perubahan jumlah penduduk, kemudian adanya penemuan-penemuan baru, dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan untuk faktor eksternalnya ada perubahan lingkungan fisik. Kemudian ada pengaruh budaya asing. Sedangkan untuk faktor penghambat perubahannya itu ada sikap masyarakat yang masih tradisional, masyarakat yang masih mempertahankan tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan lama. Kemudian kurang berhubungan juga dengan masyarakat luar. Kemudian adat dan kebiasaan yang juga menjadi faktor penghambat dalam perubahan itu. Oke, sudah bisa paham anak-anak? Sudah, Oke. Bu. Paham, Bu. Ya, baik sekali. Oke, jadi Ibu akan membagikan kalian lembar evaluasi. Untuk kalian kerjakan, ada 5 nomor. Supaya Ibu mau lihat apakah kalian benar-benar paham atau mengingat materi yang telah Ibu berikan tadi. Oke, bisa dikerjakan sekarang ya. Bisa, Bu. Oke, selesai. Boleh dikumpulkan. Baik, Bu. Oke. Ya, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini, ada satu coach atau semacam motivasi yang ingin Ibu berikan untuk kalian. Itu jadikan perubahan sebagai sebuah tantangan, bukan sebuah halangan yang membuatmu tertahan. Apalagi kita yang hidup di pedalaman ini, toh. Sudah bisa. Jadi jangan jadikan perubahan sebagai sebuah tantangan, toh, bukan sebuah halangan yang membuatmu tertahan. Jadi kalau sudah hidup di pedalaman, berarti harus berubah, toh. Jadi Ibu berharap kalian setelah selesai lulus dari SMA melanjutkan kuliah kalian, karena kalian ini kan anak-anak daerah, otomatis tanggung jawab pemerintah yang kasih sekolah kalian. Jadi Ibu berharap kalian setelah lulus SMA ini harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari kuliah kalian bisa lulus, balik lagi ke kampung kalian untuk apa? Untuk membuat perubahan itu. Oke. Ya, sebelum menutup pembelajaran kita di pagi hari ini, tadi kita telah membukanya dengan doa, jadi harus menutupnya juga dengan doa. Jadi Ibu persilakan Nona Rosida, ya Nona Rosida untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, Ibu persilakan ya maju ke depan. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selesai. Oke, sekian dan terima kasih yang Ibu ucapkan untuk kalian. Sampai bertemu di minggu depan dengan pertemuan selanjutnya untuk membahas kehidupan manusia dalam keberlanjutan. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, Ibu. Ibu.